Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel Tumanduk dari kelas C, program studi pendidikan agama Kristen. Saat ini saya akan membuat tugas tentang mata pelajaran sejarah gereja dan saya akan mengangkat materi tentang sejarah gereja pada abad ke-20. Pada abad ke-20, gereja di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika pada masa sebelumnya gereja masih banyak dipimpin oleh para misionaris asing, pada abad ini mulai muncul pemimpin-pemimpin gereja dari Indonesia sendiri. Gereja juga semakin mandiri dalam mengatur kehidupan jemaat, pelayanan, dan penginjilan. Ya, tadi kita telah mempelajari bagaimana sejarah-sejarah gereja di Indonesia pada abad ke-20. Saat ini kita akan mempelajari lagi lebih dalam tentang sejarah gereja Katolik, bagaimana gereja Katolik itu masuk ke Indonesia, dan bagaimana perkembangan gereja Katolik. Dan itu kita akan pelajari dengan slide yang telah saya buat. Dan gereja Katolik masuk ke Indonesia melalui bangsa Portugis. Pada abad ke-16 gereja ini dipimpin oleh Paus di Roma sebagai pemimpin tertinggi. Dalam ibadah, gereja Katolik menekankan perayaan Misa Kudus, sakramen, doa, serta tradisi gereja yang telah diwariskan sejak masa para rasul. Gereja Katolik juga berperan besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, serta berbagai lembaga kemanusiaan di seluruh Indonesia. Ya teman-teman, tadi kita telah mempelajari tentang gereja Katolik, bagaimana gereja Katolik masuk, bagaimana perkembangan dan bagaimana sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Saat ini kita akan melanjutkan mendengarkan tentang bagaimana sejarah gereja Protestan yang ada di Indonesia, bagaimana masuknya gereja Protestan di Indonesia, dan bagaimana perkembangan gereja Protestan di Indonesia. Gereja Protestan mulai berkembang di Indonesia melalui bangsa Belanda pada abad ke-17. Gereja Protestan lahir dari gerakan reformasi pada abad ke-16 yang dipelopori oleh Martin Luther dan tokoh reformasi lainnya. Gereja Protestan menekankan bahwa Alkitab adalah sumber utama ajaran. Keselamatan diperoleh karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, dan pemberitaan firman Tuhan menjadi pusat ibadah. Di Indonesia terdapat banyak denominasi Protestan seperti Gereja Masehi Injili di Minahasa, Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Toraja, dan banyak gereja lainnya. Ya, tadi kita telah membahas tentang bagaimana masuknya gereja Protestan di Indonesia dan bagaimana sejarah perkembangan gereja Protestan di Indonesia. Saat ini kita akan membahas tentang ekumene, yaitu gabungan gereja-gereja yang meskipun dalam golongan berbeda-beda, mereka memiliki kerjasama dan persatuan. Untuk membahas lebih lanjut tentang ekumene, kita akan membahasnya di slide yang telah saya buat. Gerakan oikumene adalah gerakan
yang bertujuan membangun persatuan dan kerjasama antar gereja Kristen. Meskipun berasal dari denominasi yang berbeda. Kata oikumene berasal dari bahasa Yunani oikumene yang berarti seluruh dunia yang dihuni dalam kekristenan. Istilah ini mengacu pada usaha untuk mempererat hubungan dan kesatuan umat Kristen. Pada abad ke-20, gerakan oikumene berkembang pesat karena banyak gereja menyadari pentingnya bekerja sama dalam memberitakan Injil serta menghadapi berbagai persoalan sosial. Gerakan ini tidak bertujuan menghapus perbedaan ajaran, tetapi mendorong juraya-juraya untuk saling menghormati, berdialog, dan melayani bersama. Di tingkat dunia, gerakan ini semakin kuat dengan berdirinya World Council of Churches WCC pada tahun 1948 yang menjadi wadah kerjasama bagi banyak gereja dari berbagai negara. Di Indonesia, semangat oikumene diwujudkan melalui pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia DGI pada tahun ke-1950. Pada tahun 1984, organisasi ini berganti nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI. Melalui PGI, gereja-gereja bekerja sama dalam pelayanan, pendidikan, tanggap bencana, dialog antaragama, serta pembinaan kehidupan berbangsa. Ya, tadi kita telah membahas tentang gerakan ekumene. Saat ini kita akan membahas tentang teologi kontemporer dan respon terhadap modernitas. Teologi kontemporer adalah cara memahami dan menjelaskan ajaran Kristen yang disesuaikan dengan tantangan zaman modern. Pada abad ke-20, dunia mengalami banyak perubahan seperti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, perang dunia, dan perubahan sosial. Karena itu, gereja berusaha menjawab berbagai persoalan tersebut melalui pemikiran teologi yang lebih relevan. Modernitas membawa perubahan besar dalam cara manusia berpikir. Banyak orang mulai mengutamakan ilmu pengetahuan, akal, dan teknologi. Akibatnya, sebagian orang mempertanyakan peran agama dalam kehidupan. Sebagai respons, gereja tidak menolak perkembangan zaman, tetapi berusaha menunjukkan bahwa iman Kristen tetap penting untuk memberi arah moral, harapan, dan makna hidup. Pada abad ke-20, gereja juga semakin memperhatikan isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, perdamaian, hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, dan dialog dengan pemeluk agama lain. Teologi tidak hanya dipahami sebagai pembahasan tentang ajaran iman, tetapi juga mendorong orang percaya untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Di Indonesia, teologi kontemporer berkembang dengan memperhatikan budaya lokal dan kehidupan masyarakat yang majemuk. Gereja berusaha memberitakan Injil dengan bahasa dan pendekatan yang mudah dipahami, sekaligus menghargai keberagaman budaya dan agama. Ya, setelah kita telah mempelajari tentang teori teologi kontemporer dan juga respon terhadap modernitas, saat ini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh yang ada
di abad 20, terlebih khusus tokoh-tokoh Alkitab yang ada di abad 20. Paus Yohanes 23 adalah pemimpin gereja Katolik yang membawa banyak pembaruan pada abad ke-20. Ia memprakarsai Konsili Vatikan II 1962 to 1965 yang mendorong gereja agar lebih terbuka terhadap perkembangan zaman. Ia mengajarkan bahwa gereja harus tetap setia pada ajaran Kristus, tetapi juga mampu berdialog dengan dunia modern, membangun persatuan antar umat Kristen, serta aktif memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan pelayanan kepada sesama. Karl Barth merupakan salah satu teolog Protestan yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Ia mengajarkan bahwa Alkitab adalah dasar utama iman Kristen dan bahwa Yesus Kristus adalah pusat penyataan Allah kepada manusia. Menurutnya, keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, bukan karena usaha manusia. Ia juga menegaskan bahwa gereja harus tetap setia memberitakan firman Tuhan di tengah perubahan zaman. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang pendeta dan teolog yang dikenal karena keberaniannya menentang ketidakadilan pada masa pemerintahan Nazi di Jerman. Ia mengajarkan bahwa iman kepada Kristus harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurutnya, orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, berani membela kebenaran, dan tidak tinggal diam ketika melihat penindasan atau ketidakadilan. Billy Graham adalah penginjil yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Melalui kebaktian, kebangunan rohani, radio, dan televisi, ia memberitakan Injil kepada jutaan orang di berbagai negara. Ia mengajarkan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Ia juga mengajak setiap orang untuk bertobat, membaca Alkitab, hidup dalam doa, dan menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari. Bunda Teresa dikenal sebagai tokoh gereja Katolik yang mengabdikan hidupnya untuk melayani orang miskin, orang sakit, dan mereka yang terlantar. Ia mengajarkan bahwa setiap orang harus mengasihi sesama tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Menurutnya, melayani orang yang membutuhkan merupakan wujud nyata dari kasih kepada Kristus. Membahas sejarah gereja di Indonesia pada abad ke-20 dan juga sejarah gereja Katolik. Bagaimana masuknya gereja Katolik dan bagaimana perkembangan gereja Katolik yang ada di Indonesia pada abad ke-20 beserta gereja Protestan, bagaimana Protestan masuk dan juga bagaimana perkembangan. Tadi juga kita telah mempelajari tentang gerakan ekumene, dan selain itu kita telah mempelajari tentang teologi kontemporer dan bagaimana respon terhadap modernitas. Juga yang terakhir kita telah membahas tentang tokoh-tokoh sejarah yang ada di abad ke-20. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.